Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng, yang kami hormati Ketua Pengurus Kabupaten PDRI Kabupaten Bantaeng bersama jajaran pengurus, Bapak dan Ibu para peserta, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Sabtu 25 Juli tahun 2020 kita dapat bersama-sama hadir di gedung ini untuk mengikuti acara pembukaan Training of Trainer, pembuatan video pembelajaran bagi guru SDMI, SMP dan SMA se-Kabupaten Bantaeng yang dilaksanakan oleh pengurus Kabupaten PDRI Kabupaten Bantaeng. Hadirin disilakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng, yang kami hormati Ketua Umum Pengurus PDRI Kabupaten Bantaeng beserta jajaran pengurus PDRI Kabupaten Bantaeng, para peserta DOC yang kami hormati, serta para undangan yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, hari ini berdasarkan jadwal sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan ini, mudah-mudahan mulai dari detik ini hingga selesainya nanti dapat membawa berkah, dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pada saat ini mau atau tidak kita harus mengikuti apa yang menjadi anjuran pemerintah. Contohnya yang kita laksanakan sekarang, dengan tidak mengabaikan protokol kesehatan.
memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan, dan lain-lain. Selain itu juga yang mendorong kita untuk melaksanakan kegiatan ini yakni memasuki era globalisasi, digitalisasi yang juga memaksa kita untuk memasuki dunia komunikasi yang sekarang melanda dunia, yaitu pembelajaran. Maksud kami yang melanda dunia pendidikan yaitu pembelajaran jarak jauh atau moda daring dan moda luring. Sapu juga dapat respon yang baik terhadap teman-teman guru, kemudian juga menghasilkan video pembelajaran yang sudah bisa layak untuk ditampilkan. Dan terakhir, untuk tingkat SD juga sudah kami laksanakan di SD Presta Panjeng, juga sudah menghasilkan karya-karya. Namun belum, dan keseluruhan kegiatan ini belum semua terkumpul atau rampung masuk di rekan panitia. Namun alhamdulillah sudah. Bahkan ada beberapa teman-teman guru yang lain yang belum tersentuh oleh panitia dari kegiatan ini, yang menginginkan kegiatan ini diberikan secara terpisah. Bahkan oleh NGMP IPA, SMP, tingkat SMP juga melaksanakan secara mandiri. Dari testimoni ini, sehingga kami oleh panitia sesuai dengan rencana sebelumnya untuk melaksanakan kegiatan ini secara tertib dengan harapan yang bertujuan melatih rekan-rekan yang ada di tiap-tiap cabang PGRI untuk mampu mengimbaskan hasil daripada kegiatan ini, yang pada akhirnya nanti adalah bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kemampuan dengan sumber dana dari swadaya PGRI masing-masing cabang dan PGRI kabupaten. Kemudian mudah-mudahan daripada kegiatan ini dapat membawa berkah, dapat meningkatkan kompetensi kemampuan guru kita, dan juga berfokus kepada peningkatan mutu belajar siswa kita. Dari kami, satu kata bijak, indikator orang yang hebat adalah punya karya yang bermanfaat. Mudah-mudahan karya kita nantinya yang kita hasilkan dari kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian saya katakan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadirkan sesuatu hal yang lebih baik untuk generasi kita ke depan, sehingga satu-satunya cara adalah kita harus meningkatkan kompetensi kita. Ini adalah merupakan satu program utama dari PGRI, yaitu peningkatan profesionalisme guru. Oleh sebab itu, apa yang kita laksanakan hari ini, kita berharap mudah-mudahan nanti bisa berimbas. Insya Allah setelah selesai TOT ini, kita akan membuat schedule secara baik di semua tingkatan cabang, supaya betul-betul hasil dari TOT ini bisa berjalan dengan baik dan bisa kita aplikasikan dan tularkan kepada teman-teman di cabang kita masing-masing.
Kami tahu betul bahwasanya kemampuan panitia hari ini, kemampuan PGRI Kabupaten Bantaeng itu terbatas. Sehingga kita mencoba setelah mendapat respon dari teman-teman, kita mencoba untuk mendesain kegiatan ini supaya bisa masif dan menyeluruh. Nah, kita lakukan LTP. Kemudian yang berikutnya, hari ini kita betul-betul menyadari diri. Jadi corona ini mengantarkan kita pada sebuah kesimpulan bersama bahwasanya ternyata tidak untuk menjadi guru, maka insya Allah 5 tahun, 7 tahun ke depan kesiapan SDM Bantaeng itu akan jauh lebih siap dibanding kita hari ini. Oleh sebab itu hari ini kita hadir untuk mencoba berdiskusi dan merumuskan cara-cara yang terbaik untuk Bantaeng dalam jangka panjang. Oleh sebab itu kerjasama dan komunikasi yang telah digagas oleh Pak Kadis, kolaborasi, komunikasi, kerjasama dan kontrol itu kita harus jaga baik-baik. Saya kira ini yang menjadi harapan kita. Kalau hari ini kita adalah guru yang hebat, kita mencoba untuk memikirkan generasi pengganti kita lebih hebat dari kita hari ini. Sekian, hadanallahu wa iyyakum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sambutan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng, sekaligus mohon berkenan untuk membuka secara resmi training of trainers kita hari ini dengan Bapak silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Yang terhormat saudara kita Ketua Dewan Kehormatan Direktur PGRI Kabupaten Bantaeng, yang saya hormati Ketua PGRI Kabupaten Bantaeng bersama seluruh jajarannya. Yang saya hormati, saya banggakan para peserta trainer yang sempat mengikuti kegiatan ini, yang berasal dari seluruh pengurus cabang PGRI dari 16 cabang yang ada di Kabupaten Bantaeng. Puji dan syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahman dan rahimnya hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka meningkatkan layanan kita sebagai penanggung jawab bidang pendidikan di Bidang Pembelajaran PGRI Kabupaten Bantaeng dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dinyatakan dibuka dengan resmi. Bapak pengurus PD2 PGRI, Bapak dan Ibu pengurus PD2 PGRI Kabupaten Bantaeng yang saya atas nama pemerintah mengucapkan banyak terima kasih kepada PD2 PGRI yang telah tanggap melihat kondisi yang ada dengan melakukan berbagai macam kegiatan yang sifatnya tidak lain adalah menjadikan pendidik yang memiliki kompetensi, memiliki kapasitas, memiliki kapabilitas dalam tugas pokok satu generasi. Jadi yang hadir itu adalah generasi Y. Generasi Y. Kalau kami yang di depan ini, seperti kakak saya itu generasi Y, apa generasi X.
Peserta ini adalah generasi Y. Apa ciri-ciri generasi Y? Generasi Y itu sudah bisa masuk kategori generasi milenial. Generasi milenial. Atau kita ini masuk dalam zona apa? Digital generation. Digital generation. Jadi kalau ada di antara kita yang generasi yang lahir di 80-an itu yang tidak tahu digital, mending bergeser ke generasi X. Dan Anda tidak berhak disebut sebagai generasi milenial. Nah ini masalahnya. Jadi tabel kita yang lahir di era 80-an sana, generasi milenial itu. Kata beberapa peneliti. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan generasi yang di belakang kita sebagai generasi Y? Ini tantangan bagi kita semua, Bapak dan Ibu. Di belakang kita yang generasi digital itu ada beberapa sifat atau kriteria yang bisa dijadikan sebagai momentum untuk peningkatan pendidikan pada aspek pendidikan. Yang pertama, generasi milenial ini seolah-olah tidak menjadi bagian dunia, melihat memang benar cucu saya yang baru 4 tahun sudah bisa buka YouTube, sudah bisa download dan sebagainya. Yang kita ini diajari 2-3 kali karena lupa lagi kalau karena kita yang X ini 50 tahun ke atas lah. Itu cirinya. Lalu apa ciri berikutnya lagi? Mereka itu dalam satu hari tanpa pasang status itu tidak sah hidupnya. Walaupun saya sendiri ini Facebooker, Pak. Ya, saya sendiri Facebooker. Sebenarnya saya ingin X, tetapi ikut-ikut di milenial saja untuk kemudian melihat perkembangan yang ada. Kenapa? Karena di dunia medsos ini beda dengan generasi X. Generasi X mulutmu harimaumu, generasi digital jempolmu harimaumu. Itu beda. Nah, itu harus dipantau juga sebagai pimpinan SKPD, harus dipantau itu. Kemudian tidak bisa dipungkiri bahwa generasi digital ini adalah generasi yang dinamis, generasi yang kreatif. Oleh karena itu saya sangat berharap bahwa dia tidak bisa lagi nonton televisi, apalagi kalau hanya TVRI. Dia lebih senang dengan gadgetnya, karena dia bisa mendapatkan informasi banyak hal melalui si Google itu tadi. Nah, itu. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, yang perlu dibatasi karena generasi digital ini menjunjung tinggi kebebasan. Karena open-minded tadi menyebabkan dia menjunjung tinggi kebebasan. Ini yang kemudian yang perlu diredam, diarahkan sesuai dengan jalur yang ada di kita sebagai dunia pendidikan yang bergerak di dunia. Ini adalah potensi-potensi yang saya kira hari ini adalah kegiatan yang tepat untuk mengeksplor apa yang saya katakan tadi, apa yang dimiliki oleh generasi-generasi digital tersebut. Karena saya pribadi melihat bahwa generasi ini kualitasnya luar biasa. Hanya saja perlu kita sebagai generasi X tentu siap dengan
verifikasi itu, baik kepada generasi digital maupun generasi Y tadi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, apa yang disampaikan oleh Ketua Pelaksana, yang disampaikan oleh Ketua PD2 PGRI Kabupaten Banten, bahwa kita mencoba bekerja secara terintegrasi, sehingga cita-cita kita ke depan, yakni bagaimana kualitas pendidikan itu bisa kita raih, ya dengan cara itu, cara kerja yang terintegrasi. Dinas Pendidikan dengan segala regulasi, Dinas Pendidikan dengan segala kebijakannya tentu akan mengarahkan secara nasional bagaimana peningkatan mutu pendidikan, dan tidak lepas dari 8 standar nasional pendidikan yang digariskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 2016. Nah, PGRI sebagai organisasi profesi berjalan berdasarkan dari 24 kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Pada tahun 2020 per bulan Mei kita berada pada peringkat 14 dari 24 kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Sebuah peningkatan yang sangat signifikan terkait Human Index Development. Ini yang akan kita pertahankan dan tingkatkan. Jika memungkinkan, kenapa tidak? Kita menjadi tempat besar di akhir pemerintahan di tahun 2023 untuk periode pertama. Itu yang menjadi cita-cita kita. Itu yang kemudian kenapa kita semua menggeliat berdasarkan peran dan fungsi kita masing-masing. Karena kita ada sasaran, ada ekspektasi yang akan kita capai, yang akan kita dapat, yakni kualitas pendidikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, 2 minggu yang lalu oleh Ibu Najwa Shihab memberikan respon kepada kita, kepada dunia pendidikan di Kabupaten Bantai, dengan memberikan 400 paket game non-digital kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bantai. 400 paket diperuntukkan untuk 14 SD dan 4 TK, ide-ide untuk kemudian kita tetap sebagai pelayan, memberikan layanan pendidikan kepada user kita, yakni peserta didik. Belum selesai, masih panas-panasnya wanti-cawan innovation, kita kembali melakukan satu gebrakan, yakni bagaimana menyusun materi esensial untuk kita jadikan sebagai pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk luring, baik itu dalam bentuk modul maupun dalam bentuk LKS. Itu belum selesai, kemudian pandang perlu untuk kemudian kita melakukan launching, ya seperti yang dikatakan tadi oleh Ketua PD2 PGRI Kabupaten Bantai, pembelajaran jarak jauh. Kenapa? Karena orang tua kita saat ini sebenarnya, orang tua siswa, stresnya bukan main stresnya orang tua kita. Yang selama ini pada saat jam 7 pagi setelah mengantar anak-anaknya ke sekolah, sudah tidak ada lagi beban kecuali beban lain. Sekarang tidak bisa dia berpikir seperti itu. Bahkan sekarang dengan kebaikan baru, tidak bisa proses pembelajaran itu berjalan tanpa didampingi oleh orang tua. Tak bisa. Ini adalah hal baru, ini adalah kebaikan baru bagi kita semua. Oleh karena itu kita juga guru tidak boleh juga berpikir memberikan tugas dan sebagainya yang seolah-olah supaya
dapat diwujudkan jika ada guru yang mengabdi puluhan tahun di Kabupaten Bantaeng, lalu kemudian meninggal dan akan dimakamkan di luar Bantaeng, minimal ada pejabat setingkat eselon 4 yang mengantar jenazah itu ke tempat peristirahatan terakhir, sekaligus melakukan serah terima mayat. Ini tidak lain adalah bagaimana kita pemerintah, bagaimana PGRI menghargai sosok pendidik yang berjasa akan generasi kita. Kemudian dalam perbuk berikutnya kita sudah sampaikan ke sebelah, tapi belum ada kabarnya terkait dengan Sabtu Bakat. Latar belakangnya adalah sejak kurikulum 69 sampai kurikulum Kurtilas selalu ada kegiatan ekstrakurikuler, tetapi tidak ada alumni ekstrakurikuler yang mampu berbicara di event-event yang lebih tinggi. Tidak ada. Oleh karena itu, kami memandang perlu ada spesifikasi dalam rangka mengeksplor minat, mengeksplor bakat anak untuk kemudian menjadi sebuah prestasi ke depan. Makanya kami buat rancangan peraturan bupati tentang Sabtu Bakat. Ada yang bertanya kepada saya, lalu siapa yang bina Pak Kadis? Karena ekstrakurikuler itu lebih dibina kepada guru-guru satuan pendidikan. Saya bilang begini, di Kabupaten Bantaeng ini banyak klub-klub penggiat seni, banyak klub-klub penggiat olahraga, penggiat budaya, tetapi nanti mereka dipanggil digunakan pada saat hari jadi Bantaeng. Nampak tuh mina susuk dan rana, nampak tuh mina babaji isulinna, nampak tuh mina sasapas sabukna. Nah, nanti pada saat peraturan itu jadi, mereka lah yang datang ke sekolah kita melakukan pembinaan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler tadi yang saya sebut sebagai Hari Bakat atau Sabtu Bakat. Ini adalah kiat-kiat kita semata-mata untuk bekal generasi kita ke depan. Satu sentilan yang cukup bagus yang disampaikan oleh Ketua PGRI Kabupaten Bantaeng tadi dalam sambutannya adalah bahwa di dalam peningkatan kualitas yang berkesinambungan, yang sustainable depan, maka perlu rekrutmen dari dini tentang siswa yang hebat untuk dijadikan guru. Ini kemudian yang menjadi pemikiran kami pada saat PGRI mengutus saya di Singapura atas undangan International Labour Organization. Di dalam pembicaraan itu, di dalam diskusi itu, kita masing-masing menciptakan media pembelajaran yang baik, yang manfaatnya tentu saja untuk layanan pendidikan. Jadi video yang baik untuk digunakan dalam proses pembelajaran itu yang bagaimana? Nah, itu yang kita harus satu-satu. Dan video yang baik adalah video yang berdasarkan dengan karakteristik satuan pendidikan kita. Tidak diratakan, karena setiap satuan pendidikan memiliki karakteristik yang berbeda, memiliki kemampuan yang berbeda. Ada daerah yang tidak bisa on, tapi kita bisa off misalnya. Oleh karena itu kita menggunakan ada 3, yakni daring, luring, dan kombinasi keduanya. Bapak dan Ibu saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan, karena mohon maaf kalau saya tidak ikuti. Begitu saya selesai, saya ingin pamit untuk ke kantor karena saya mau akan ada acara virtual dengan Wahda Islamiyah. Satu kata yang terakhir, dasur plan pemain. Bila itu kuasa ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kadis yang kami hormati, mohon berkenan sebentar saja Pak. Kita menghadirkan kesempatan yang baik ini untuk menyaksikan pelepasan putusan atau perwakilan kita PGRI Kabupaten Bantaeng untuk menyampaikan donasi yang terkumpul Rp42.060.000. Mohon perkenan Bapak Ketua PGRI Kabupaten Bantaeng dan Bapak, bisa silakan Bapak Kapolres Pendidikan
Allahumma ya Allah, dengan segala kerendahan hati, karena kami semua bersyukur atas segala nikmat yang Kau berikan, atas rahmat dan karunia yang telah Engkau anugerahkan kepada kami semua. Pada hari ini, 25 Juli 2020, kami menghormati yang hari ini. Berkenal jannah sama Allah, dia berharap kita dapat untuk yang maya situ wasalam. Alhamdulillah, alhamdulillah.
caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.